Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna bima yanfa'una wa alimna bima jahilna wa zidna hudan wa taufiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan asbab wasilah hadirnya kita di masjid ini menjadi asbab wasilah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengkaruniakan rahmat hidayah dan taufiknya, dan kelak Allah memudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua Allah halalkan untuk mendapatkan syafaat Rasulnya di yaumil hisab nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatahillah, setelah sebelumnya kita mengulas tentang kriteria seorang imam bila mana sholat berjamaah itu ditunaikan, maka kali ini kita akan membahas tentang pentingnya merapatkan barisan untuk makmumnya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang imam, kali ini kita bahas tentang makmumnya. Secara umum ikhwatahillah, merapatkan barisan itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan pada saat sholat berjamaah. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW mencontohkan sebelum sholat itu ditunaikan, beliau selalu akan mengingatkan makmumnya di belakangnya untuk merapatkan barisan. Sementara yang di belakangnya ini kan para sahabat, tapi tetap selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat saja selalu diingatkan oleh Rasulullah, apalagi kita yang kualitas keimanan kita jauh dibandingkan para sahabat. Ya, banyak mungkin dalam keseharian ketika sholat berjamaah itu dilakukan, kadang imam itu mengingatkan jamaahnya untuk merapatkan barisan. Tapi kadang makmumnya kadang dirapatkan, kadang tidak. Maka di kesempatan kali ini mudah-mudahan materi kali ini bisa menjadi pengingat dan penguat kembali kepada kita semua terkait bagaimana adab-adab dalam sholat berjamaah itu kemudian kita perhatikan. Salah satunya adalah merapatkan barisan pada saat sholat berjamaah itu dilakukan. Kurang lebih insya Allah ada dua hadis yang akan kita uraikan di kesempatan kali ini. Hadis yang pertama terkait taswiyatus sufuf wal muqarabah bainaha. Pentingnya merapatkan barisan dan harus adanya jarak yang tidak terlalu jauh antara satu barisan dengan barisan yang lain. Atau antara barisan pertama dengan barisan kedua dan seterusnya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Sahabat Anas bin Malik mengutip apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, dan tentu saja ini momentumnya pada saat beliau akan memulai menjadi imam. Rasulullah SAW sebelum itu semua mengingatkan kepada makmum di belakangnya. Kata Rasulullah, Rusu sufufakum. Kata Rasulullah, rapatkan barisan kalian semua. Wa qaribu bainaha. Dan janganlah terlalu jauh jarak antara satu barisan dengan barisan di belakangnya. Wa hadzu bil a'naq. Dan dalam setiap barisan itu sebisa mungkin hendaklah pundak kita nempel dengan pundak saudara kita yang di kiri dan yang di kanan. Kutipan hadisnya kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita merujuk ke kitab yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ada sedikit tambahan dalam hal ini. Di mana Rasulullah mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadih." Dan demi
nyawaku yang ada dalam genggamannya. Inilah arasyaitona, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada aku untuk melihat setan, di mana setan ini yadkhulu min khilalis shaf, di mana dia dengan leluasa bisa masuk antara satu barisan dengan barisan yang lain, ka'annahal hadzafu, kata Rasulullah, seolah-olah dia seperti anak kambing yang bisa lari kemana-mana. Jadi kurang lebih ikhwatanillah, kutipan dari hadis ini mengingatkan kepada kita semua terkait pentingnya merapatkan barisan ketika sholat itu dimulai. Ada beberapa hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, terkait urgensi atau pentingnya merapatkan barisan ketika sholat itu dimulai atau akan dimulai. Dalam hal ini, mayoritas para ulama memang menegaskan hukum merapatkan barisan ketika sholat itu hukumnya tidak wajib. Karena dia hanya bagian dari kesempurnaan menunaikan sholat berjamaah. Mungkin kita sering mendengar kalimat rusu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis sholah. Suka ada kalimat gitu. Rapatkanlah barisan karena rapatnya barisan itu bagian kesempurnaan dari sholat berjamaah. Artinya dari sini jumhur mayoritas para ulama menegaskan kalau merapatkan barisan itu hukumnya tidak wajib. Mengingat dia sifatnya hanya penyempurna agar sholat berjamaah dilakukan bisa berjalan sebaik mungkin. Sehingga ini yang menjadi alasan utama mayoritas para ulama menghukumi merapatkan barisan itu tidak wajib. Ya mungkin kalau kita wajib, kalau dihukumi wajib, berapa banyak masjid-masjid yang jamaahnya itu ketika sholat dilakukan tidak rapat. Tapi meskipun begitu, ikhwatanillah, meski merapatkan barisan itu hukumnya tidak wajib, tetapi dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menegaskan ada dampak negatif yang akan kita rasakan bila mana sholat kita itu tidak dirapatkan barisannya. Contoh umpamanya, Rasulullah SAW mengatakan, Rusu sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kata Rasulullah, rapatkan barisan Anda, kalau tidak bisa jadi Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan hati-hati kalian semua. Ya, mungkin ikhwatahillah ya, ya kita bukan bersuudzon ya. Ketika hari ini kita mendapati umat Islam dalam kondisi mengalami perpecahan, ya agak begitu susah untuk disatu padukan, dan mudah-mudahan nanti Ramadannya sama lah ya, tanggal 1 Ramadan ya, mudah-mudahan pelaksanaannya ya. Kalau saudara kita dari Muhammadiyah kan tanggal 1 Maret ya, ya mudah-mudahan pemerintah dan ormas-ormas yang lain bisa sama. Nah ini mungkin kalau kita berbicara tentang dari mana kemudian umat Islam itu bisa dipersatukan, ya salah satu kuncinya adalah dirapatkannya barisan mereka ketika sholat itu ditunaikan. Nah dalam hal ini kemudian Rasulullah SAW itu kalau dalam hadis ini kan sampai menegaskan hadu bil anak, kata Rasulullah, salah satu tanda rapatnya barisan itu adalah ketika pundak kiri kanan kita itu nempel dengan pundak saudara kita di kiri dan kanan. Itu salah satunya. Jadi Rasulullah SAW dalam hal ini memperingatkan kalau kita tidak merapatkan barisan, khawatir Allah Ta'ala akan, apa bahasanya, tidak mempersatukan hati-hati kita sebagai kaum muslimin. Atau dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, man wasala sufuf wasalahullah, wa man qata'a sufuf qata'ahullah. Siapa orang yang dia menyambungkan barisannya, maka Allah akan menyambungkan rahmatnya kepada orang tersebut. Dan siapa orang yang memutus barisan ketika sholat itu dilakukan, maka Allah akan memutus rahmatnya kepada orang tersebut. Apa bentuk rahmat Allah itu diputus? Ya, bila mana kemudian sholat kita itu dilakukan tidak dengan cara dirapatkan,
Mungkin salah satunya adalah tidak adanya perlindungan yang Allah berikan kepada kita ketika saat sholat itu dilakukan, setan itu kemudian dengan mudahnya bisa keluar masuk dari sela-sela barisan ketika kita itu sholat. Meskipun ada seseorang yang ngomong gini ya, nggak perlu disebut lah namanya ya. Ketika dia mengatakan, oh nggak apa-apa setan ikut hadir di sholat gitu ya. Mudah-mudahan dia ikut sholat sama kita gitu ya. Nah itu bukan sesuatu yang bijak ya, mengutarakan kata-kata seperti itu. Karena kalau setan datang ke masjid, pasti tujuannya bukan untuk sholat. Pasti tujuannya untuk hal yang lain, menggoda. Ya. Nah oleh karenanya, dalam beberapa riwayat, ikhwatahimullah, Rasulullah SAW itu kan sampai menyebutkan, ada namanya setan yang bernama, apa, yang suka menggoda sholat itu? Khanzab, kata Rasulullah. Jadi ceritanya ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Abil As. Ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dia mengeluh kepada Rasulullah SAW terkait ketika dia sholat, pikirannya itu kemana-mana gitu. Maka kata Rasulullah, "Dzaka syaitanu yuqalu lahu khanzab." Kata Rasulullah, itu perbuatan setan. Dan setan yang berinisial namanya khanzab ini, ya memang kerjaannya itu tadi selalu berusaha membuyarkan konsentrasi pada saat-saat sholat itu kita tunaikan. Nah oleh karenanya ikhwatanillah, salah satu bentuk ikhtiar kita agar Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan perlindungan kepada kita semua agar sholat kita itu dilindungi dari yang namanya syaitan, maka salah satunya adalah rapatkanlah barisannya. Itu ya. Jadi dari mulai orang yang tidak merapatkan barisan itu hatinya akan dicerai-beraikan. Orang yang tidak merapatkan barisan itu Allah Ta'ala akan memutuskan rahmatnya. Termasuk tadi orang yang tidak merapatkan barisan itu membuka celah bagi syaitan untuk keluar masuk pada saat sholat berjamaah itu dilakukan. Sehingga ada sebagian ulama yang lain, seperti kalau kita mengutip pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau memiliki pandangan beda dengan yang lain. Di mana kalau Ibnu Taimiyah itu menganggap kalau merapatkan barisan hukumnya wajib dan orang yang melalaikannya itu dihukumi berdosa. Tapi ini pendapat pribadi beliau secara langsung. Karena mayoritas para ulama madhab semuanya menyepakati, jumhur mayoritas para ulama menyepakati kalau merapatkan barisan itu hukumnya sunnah atau sifatnya anjuran. Tapi meskipun begitu, sebagaimana tadi disebutkan, bahwasannya ketika kita merapatkan barisan atau ketika tidak merapatkan barisan ada konsekuensi yang akan kita tanggung yang berpengaruh besar kepada sejauh mana kekhusyuan sholat kita itu bisa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentu saja bagian dari adab dan etika ketika sholat itu ditunaikan. Ini catatan yang pertama, ikhwatimullah, yang perlu kita perhatikan bagaimana kemudian merapatkan barisan ini bagian dari adab yang tidak boleh kita lupakan. Sementara catatan yang kedua yang tidak boleh kita lupakan juga adalah tujuan utama dari tujuan utama dari sholat berjamaah itu sendiri kan untuk mempersatukan umat Islam. Tujuan utamanya. Agar tidak ada lagi sekat-sekat pembeda antara kita dengan saudara kita. Antara si kaya dan si miskin, antara pimpinan dengan rakyatnya dan seterusnya. Maka ketika syariat kemudian memerintahkan kita untuk merapatkan barisan, itu sejalan dengan tujuan dari sholat berjamaah itu sendiri. Ya, agar bisa, bahasanya apa ya, agar hatinya bisa merekat lagi dengan satu dengan yang lain. Meskipun bagi sebagian orang, mohon maaf ya, kan kriterianya pundak harus ketemu pundak. Terus kalau dalam riwayat yang lain, mata kaki kita diusahakan nempel dengan mata kaki saudara kita yang kiri dan kanan. Bagi sebagian orang melakukan hal itu dirasakan berat. Dan seolah-olah dianggap sebagai perbuatan yang berlebih-lebihan.
Padahal yang memerintahkan dan mencontohkan itu dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Dan generasi terbaik yang pernah Allah munculkan di muka bumi ini dalam hal ini generasi para sahabat, salah satunya kemuliaan dan tanda kutip ya, kesempurnaan ibadah yang mereka lakukan pada saat semasa mereka hidup, salah satunya ada tadi memperhatikan adab dan etika ketika sholat berjamaah itu dilakukan. Maka tidak ada lagi sekat antara umpamanya seorang mantan budak atau hamba sahaya dengan mantan tuannya. Jadi kalau saya ngambil contoh kan Bilal bin Robah itu kan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ya kalau secara aturan kan siapa yang memerdekakan maka dia yang jadi tuannya kan. Tapi biidznillah dengan adanya sholat berjamaah itu ya tidak ada lagi batasan. Siapa yang mantan budak, siapa yang tuannya, siapa yang kaya, siapa yang miskin. Bahkan dalam sejarah, ikhwatan yang Allah kita perhatikan, azan pertama kali itu dikumandangkan di kota Makkah itu dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dalam posisi dia menaiki bangunan Ka'bah yang di masanya atau di masa jahiliyah zaman dulu bukan sembarang orang yang bisa menaiki bangunan Ka'bah tersebut. Sehingga ini menjadi salah satu cerminan bagi kita semua, ikhwatan yang Allah, kalaulah negeri kita ini ingin kembali baik, diberkahi oleh Allah, ya salah satunya adalah ramaikanlah sholat-sholat berjamaah di masjid. Karena salah satu tolak ukur baik atau tidaknya sebuah negeri dalam pandangan Allah, salah satunya adalah seberapa ramai ya jamaah sholat itu kemudian ada di masjid pada saat adzan sholat 5 waktu itu berkumandang. Meskipun kan mungkin pernah saya sampaikan juga kalau melihat realitas kita hari ini, ya kalau mau kita hitung-hitung ya dari jumlah kakak di setiap perumahan ini bukan cuma di Galuhma saja, di perumahan saya, di perumahan jamaah sekalian. Kalau kita hitung-hitung antara yang berjamaah ke masjid dengan yang tidak berjamaah ke masjid kira-kira lebih banyak mana? Ya kalau mau jujur ya, mohon maaf kalau mau jujur, entah mungkin karena saudara kita masih kerja di kantornya atau mungkin di pabriknya, tapi ya kita melihat realitanya masih kecil gitu ya, presentasi antara orang-orang yang ke masjid dengan yang memilih sholat di rumahnya. Nah ini ikhwan Allah catatan yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW memperhatikan kepada kita semua terkait bagaimana etika baris berbaris ketika sholat itu dilakukan harus tepat. Lalu kemudian diusahakan tidak ada celah yang memudahkan setan bisa keluar masuk pada saat sholat itu dilakukan. Dan termasuk tadi sedikit diulas apa dampak negatif kalau kita tidak merapatkan barisan. Dan ternyata dampaknya begitu besar. Ya, baik dirasakan secara langsung atau tidak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini ikhwatanillah kutipan hadis pertama terkait keutamaan merapatkan barisan. Selanjutnya, hadis yang kedua terkait afdhaliyatus shaffil awal lirrijal wa shaffil akhir lin nisa. Terkait keutamaan sholat di barisan pertama bagi laki-laki dan barisan terakhir bagi perempuan. Ini harus kita perhatikan secara seksama ikhwatan Allah, wabil khusus bagi kita kaum laki-laki. Dalam hal ini sebagaimana yang kutip dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengutip apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah SAW, Rasulullah menegaskan, khairu sufufur rijal awwaluha. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya barisan sholat untuk laki-laki itu adalah barisan paling depan. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling, jangan paling buruk ya. Nggak enak kalau barisan yang paling buruk.
Enaknya apa di terjemahannya itu? Kalau tadi kan yang paling baik, wasyarruha apa? Enaknya apa, Pak? Masa orang sholat dikatakan barisan yang paling buruk? Kan sebaik-baiknya barisan itu untuk laki-laki adalah barisan pertama. Sementara yang serendah-rendahnya mungkinnya, serendah-rendahnya kebaikan dari sholat itu bagi seorang laki-laki adalah di barisan paling akhir. Sementara untuk perempuan, kata Rasulullah SAW, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baiknya barisan untuk perempuan itu adalah yang paling paling akhir. Sementara yang paling rendahnya adalah yang paling awal. Baik. Jadi singkatnya ya khotimullah, hadis ini kembali mengingatkan kepada kita semua, salah satunya terkait bagaimana setiap kita ini dalam urusan ibadah harus berlomba-lomba menjadi orang yang pertama. Mungkin kita selalu diingatkan ya, orang yang barisannya, sholatnya barisan pertama, pahalanya sebanding dengan kurban seekor unta. Ya, kan nggak pernah kan kita kurban unta ya? Ya, mungkin nanti kapan-kapan lah ya kalau kalau haji atau mungkin nanti di sini ada sesekali lah kurban unta meskipun belum mampu nyembelihnya gitu ya. Dimana kata Rasulullah SAW, barisan pertama itu seperti korban seekor unta. Barisan kedua kerbau gitu kan. Barisan ketiga domba atau kambing. Barisan keempat ayam. Barisan kelima telur, telur ayam. Itu kan disebutkan sama Rasulullah kayak gitu tuh. Ya, begitu detailnya Rasulullah SAW memberikan permisalan pahala. Meskipun kan realnya terkadang pada saat sholat itu akan dimulai, kadang yang terjadi itu suka sering dorong kan. Ayo, padahal depan masih kosong gitu ya. Begitu susah gitu kan sebagian di antara masyarakat kita itu untuk disuruh maju ke depan. Padahal prinsipnya para ulama itu kan mengatakan al-itharu fil ibadati madmumah wa fi ghairihi mamduha. Kalau bahasa kita mengutamakan kepentingan orang lain dalam urusan ibadah itu tercela. Karena prinsipnya kalau dalam ibadah kita harus berlomba-lomba siapa yang paling datang duluan. Tapi kalau di luar ibadah seperti kebutuhan sehari-hari dan seterusnya, kita mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita itu adalah perbuatan terpuji. Kalau di luar ibadah, kalau di dalam ibadah semuanya harus konteksnya pastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu yang harus kita usahakan. Makanya Rasulullah SAW dalam hal ini mengingatkan kepada kita semua bahwasannya orang sholat berjamaah ke masjid itu belum tentu pahalanya akan sama. Belum tentu. Salah satunya tolak ukurnya barisan mana yang kita dapatkan. Meskipun kan memang secara adab dan etika Rasulullah SAW itu mengatakan yang paling berhak di barisan pertama itu adalah mereka yang paling tua sebenarnya. Yang paling berhak itu. Kata Rasulullah, liyani minkum ulul ahlami sumalladina yalbunahum sumalladina yalunahum. Hendaklah yang paling berhak di barisan pertama itu yang paling tua umurnya, lalu kemudian yang paling rendah sesudahnya, paling rendah baru kemudian anak-anak kecil di belakang. Kaidah utamanya seperti itu. Tapi kalau yang tuanya datangnya telat, ya bahasanya ya, ya idealnya ya siapa yang duluan datang, ya dia yang punya berhak. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengatakan, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang sudah menduduki tempat duduknya karena dia paling datang duluan, maka kata Rasulullah, jangan diusir oleh kamu sehingga tempat duduknya itu malah kita duduki. Kalau mau kata Rasulullah tafassahu wa tawassau. Kalau masih memungkinkan tempat duduknya itu dilonggarkan, ya longgarkan. Tidak dengan cara mengusir, lalu tempat duduknya kemudian kita pakai. Padahal dia sudah duluan datang. Itu prinsipnya. Kalau berbicara tentang
Siapa yang paling berhak, siapa yang paling utama untuk duduk di barisan pertama ketika sholat berjamaah itu dilakukan? Kata Rasulullah, mereka yang paling tua usia. Tapi kalau seandainya yang muda yang datang duluan dan seterusnya, ya prinsipnya tidak ada hak bagi kita untuk memundurkan mereka-mereka yang sudah datang duluan. Karena fa'inna dzalika yuhzinuhu, karena perbuatan seperti ini yang menyakiti orangnya gitu dia, menyakiti orang. Oleh karenanya prinsip yang pertama adalah hendaklah kita berlomba-lomba untuk meraih barisan yang paling terbaik. Dan dalam hal ini, sebagaimana yang diutarakan dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan, kalau Anda kaum laki-laki, maka sebaik-baiknya barisan itu adalah awwaluha, barisan yang paling pertama. Berarti kalau barisan pertama, datangnya paling paling awal idealnya. Tapi kalau realnya dalam kehidupan sehari-hari belum tentu yang datangnya pertama akan di barisan pertama. Mungkin faktor penyebabnya karena dia duduknya di belakang. Bisa jadi kan kayak gitu kan. Datangnya paling awal tapi duduknya di belakang. Tapi bisa jadi ada orang yang datangnya paling akhir karena dia melihat punya celah, oh di depan masih kosong. Dia kemudian mengambil barisan yang paling awal. Nah, ini yang perlu kita cermati ikhwatahillah bagi kita kaum laki-laki, hendaklah kita mengambil sebisa mungkin diusahakan barisan yang paling pertama, wasyaruha akhiruha, dan barisan yang paling rendah pahalanya adalah yang paling belakang. Ini mengisyaratkan kalau kita bagi kita kaum laki-laki ya, kalau sholat kita makin jauh dari imam, maka pahalanya makin rendah. Tapi makin dekat barisan kita dengan imam, insya Allah pahalanya makin besar. Meskipun begitu, jarang-jarang ada orang yang siap sholatnya tepat di belakang imam. Ya, bahkan ada salah satu masjid itu sampai mengkhususkan untuk barisan yang di belakang imam, karpetnya harus dibedakan gitu ya. Karena kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab. Kalau imamnya batal, maka salah seorang di antara mereka harus siap maju ke depan. Gitu ya. Ya harus ada kesiapan. Makanya harus ya memilah-milah. Bahasanya seperti itu. Khawatir imamnya batal, khawatir imamnya lupa bacaannya, gitu ya. Surat-surat yang dia baca ya salah satunya adalah diingatkan oleh orang yang paling belakang. Nah, lain cerita dengan jamaah perempuan. Di mana dalam hadis ini disebutkan wa khairu sufufun nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baiknya barisan perempuan itu adalah yang paling belakang. Artinya makin jauh dia dari laki-laki makin afdal. Ya, makanya dulu diceritakan ada seorang sahabiah, seorang wanita muslimah yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Namanya Ummu Humaid. Ummu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anha. Ummu Humaid ini semangat berjamaahnya ke masjid luar biasa. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengingatkan bahwasannya seutama-utamanya sholat seorang wanita itu adalah yang dilakukan di rumah. Akhirnya sampai suatu kali Ummu Humaid ini pulang ke rumahnya dan meminta kepada suaminya untuk dibuatkan semacam musola khusus untuk dirinya. Istilah kalau zaman dulu namanya mihrab gitu ya. Tempat khusus untuk ibadah. Akhirnya dibuatkan oleh sang suami dan saat itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalimatnya gini kata Rasulullah. Salatuki fi baitiki afdalu min salatiki fi masjidi hada ma'i. Kalau bahasa kita, salatnya seorang wanita di rumahnya itu bisa mengalahkan pahalanya salatnya seorang wanita yang dia salatnya di Masjid Nabawi dan yang jadi imamnya adalah aku. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya Rasulullah masih hidup sekarang, terus di saat yang sama banyak jamaah wanita yang sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan yang jadi imamnya ada Rasulullah,
ternyata semangat wanita-wanita yang sholat berjamaah bersama Rasul di masjid itu bisa dikalahkan dengan wanita-wanita yang sholatnya di rumah yang jauh dari pandangan kaum pria. Sebagaimana dalam hadis ini pun disebutkan, makin dekat dia dengan laki-laki, pahalanya makin rendah. Tapi kalau makin jauh, pahalanya pun makin besar. Itu hal yang perlu kita camkan secara seksama. Jadi bagi laki-laki, kejarlah barisan yang pertama, sementara bagi perempuan, kejarlah barisan paling belakang. Kaidahnya seperti itu. Nah, catatan yang kedua, ikhwatullah yang perlu kita perhatikan juga dalam hadis ini adalah hadis ini secara tidak langsung menjadi salah satu dalil diperbolehkannya wanita untuk sholat di masjid. Karena kan disebutkan sebaik-baiknya barisan laki-laki pertama, sementara perempuan barisan terbaiknya di belakang. Berarti secara tidak langsung kaum perempuan pun diperbolehkan sholat di masjid dengan aturan ikutilah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Wahai anda kaum wanita, umpamanya kalau anda ingin sholat di masjid dan pahala anda ingin besar, ambil barisan yang paling belakang. Meskipun ya harus menyesuaikan juga ya kalau karena terkadang kalau barisan belakang duluan diisi ya umpamanya masjid kita ini nih barisan belakang duluan yang diisi umpamanya ketika barisan paling depan ingin dipenuhi dengan orang-orang yang paling akhir kedatangannya kadang kan susah juga karena sudah ditutupi oleh barisan paling belakang. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan situasi dan kondisi bagaimana kemudian barisan yang paling belakang itu tidak menghalangi kedatangan barisan-barisan yang awal untuk diisi bagi orang-orang yang paling datangnya telat. Jadi ini catatan yang kedua yang perlu kita perhatikan bagaimana kemudian kalau kaum wanita ingin datang ke masjid silahkan ya sebagaimana yang diutarakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Termasuk secara tidak langsung, ya. Hadis ini pun sebenarnya eh, menjadi salah satu cara bagi Islam dalam hal ini untuk memuliakan kaum perempuan, ya, sehingga mereka bisa terhindar dari yang namanya ikhtilat, ya, dari yang namanya bercampur aduk antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi jangan sampai diartikan umpamanya kok ajaran Islam itu cenderung menomorduakan perempuan. Justru kan sebaliknya ya khotimullah. Kalau kita perhatikan hari ini ya, mohon maaf. Bagaimana cara Islam memuliakan wanita dengan cara orang modern memuliakan wanita itu sangat jauh beda. Saya ambil contoh ya, mohon maaf. Kalau iklan rokok suka ada perempuannya enggak? Mohon maaf ya, penampilannya yang mohon maaf, yang seksi dan seterusnya. Padahal hubungan antara seksinya seorang wanita dengan rokok kan nggak ada hubungannya, gitu kan? Atau umpamanya kalau ada pameran mobil, kira-kira yang nawarinnya itu yang jadi salesnya laki-laki atau perempuan yang cantik-cantik? Ya mohon maaf ya, ini bikin bapak-bapak jadi betah kayak datang ke sana ya gitu. Sebenarnya kan nggak ada hubungannya gitu, ya antara penjualan mobil, ya antara penjualan mobil dengan mohon maaf ya menggunakan wanita yang cantik, yang muda untuk dipekerjakan hanya sekedar untuk menjadi sales gitu. Anak Islam nggak seperti itu, gitu ya. Atau umpamanya ya kalau dulu lah ya gitu ya. Kalau pernah lihat tinju gitu ya kalau di TV-TV ya antara satu ronde dengan ronde yang lain yang bawa angka itu kan nggak ada yang laki-laki gitu ya. Yang ada mohon maaf perempuan yang tampilannya seronok dan nggak ada hubungannya antara pertandingan tinju dengan perempuan. Nah ini secara tidak langsung bagaimana mohon maaf ya masyarakat modern hari ini ya jauh dari yang namanya memuliakan perempuan itu. Beda dengan Islam. Dalam Islam itu kan kita diajarkan ya.
Bahkan seorang wanita itu boleh ke masjid kalau dapat izin dari suaminya, terhindar dari fitnah kayak gitu kan. Bahkan di dunia pekerjaan, ya mohon maaf ya, sekarang banyak juga laki-laki yang nganggur karena pekerjaan sudah banyak dihandle oleh wanita kan. Nah, dalam aturan Islam sih sebenarnya perempuan boleh bekerja, tapi secara umumnya syaratnya di samping izin suami, terhindar dari fitnah, salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah pekerjaannya sesuai dengan fitrah kewanitaannya enggak, gitu ya. Kan nggak pantas juga perempuan ngangkat-ngangkat besi dan seterusnya. Nah, ini contoh. Oleh karenanya dalam Islam di sini kita melihat ikhwan yang Allah bagaimana ketika wanita itu menjaga kehormatan dirinya dan tidak terlalu dekat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya kita melihat bagaimana rumah tangga itu bisa ya bahasanya sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Rumah tangga itu bisa terlindungi dari yang namanya perselingkuhan dan seterusnya. Ya salah satu asbab wasilahnya adalah Islam mengingatkan kepada laki-laki dan kaum perempuan agar tidak terlalu dekat dan harus ada jarak pembeda antara mereka. Bahkan ini tercermin dalam gerakan sholat berjamaah yang dilakukan dalam hal ini posisinya. Di mana tadi kata Rasulullah, sebaik-baiknya barisan laki-laki adalah yang paling awal, yang paling rendah adalah yang paling belakang. Sebaliknya untuk perempuan, barisan yang terbaik adalah yang paling belakang dan yang paling rendahnya adalah yang paling awal. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua, ikhwatan Allah, karena walau bagaimanapun sebagaimana tadi sempat saya utarakan, bahwasanya sholat jamaahnya yang kita lakukan setiap sholat lima waktunya, baik di masjid ini atau mungkin di masjid-masjid yang lain, itu menjadi cerminan sebenarnya baik dan tidaknya atau berkah atau tidaknya sebuah negeri, sehingga mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid kita dan tidak berhenti di itu saja. Mudah-mudahan ada juga kreativitas dari pengurus DKM gitu ya. Kalau kita ambil contoh ya, mungkin pernah saya ambil contoh yang masjid mana? Masjid Munzalan. Ya, Masjid Munzalan itu daerah mana? Kalimantan kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa dilihat ya. Masjid Munzalan itu masjidnya punya 40 mobil. Banyak banget mobilnya. Jadi untuk antar jemput warga gitu ya. Warga yang mau diantar jemput ke masjid, diantar jemput dan seterusnya. Itu salah satu terobosan sih sebenarnya agar para jamaah itu bisa semangat datang ke masjid. Ya, belum termasuk yang lain gitu ya. Ada hadiah umroh setahun sekali bagi warga yang paling rajin ke masjidnya. Ada data gitu, gitu ya. Termasuk masjid itu pengurus masjid tahu warga-warga mana saja yang jarang kelihatan ke masjid. Didatangi, silaturahim, ditanya apa kabar dan seterusnya, diajak ke masjid. Itu salah satu terobosannya agar masjid-masjid kita itu bisa kian ramai. Jadi angkanya enggak stagnan karena walau bagaimanapun ikhwatan yang Allah usia kita makin berkurang, ya enggak selamanya kita sehat walafiat. Seiring berjalannya waktu, usia kita makin bertambah, kekuatan tubuh kita pun makin rapuh dan mungkin satu persatu di antara kita sudah dipanggil keharibaan Allah Azza wa Jalla yang tahun lalu masih ada ikut berjamaah dengan kita, beberapa bulan yang lalu meninggal dunia dan seterusnya. Sehingga harus kita pikirkan dalam hal ini regenerasi siapa yang kelak akan menggantikan posisi-posisi kita ini, salah satunya dalam memakmurkan masjid yang kita cintai. Itu saja mungkin ikhwan yang Allah sedikit uraian untuk kajian di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada jamaah sekalian. Kalau ada yang akan ditambahkan atau didiskusikan sesuai materi atau di luar materi, mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Silakan. Ya, ya.
Ah, sama. Masya Allah, pertanyaan bagus nih. Baru kepikiran saya kalau seperti itu ya. Baik, jadi ikhwatahikumullah, kalau kita melihat dari hadis ini konteksnya itu ketika seorang wanita sholat berjamaah dengan jamaahnya laki-laki. Dalam arti imamnya laki-laki dan sebagian makmumnya pun laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan tadi, barisan terbaik bagi wanita itu yang paling belakang, yang jauh dari laki-laki. Sementara yang paling rendah pahalanya itu yang dekat dengan jamaah laki-laki. Artinya konteksnya hadis ini berlaku ketika perempuan ini berjamaahnya dengan laki-laki. Adapun ketika jamaahnya khusus wanita semua, maka kembali ke hukum asal. Sebaik-baiknya barisan itu adalah yang paling awal. Sebaik-baiknya barisan. Itu dalam arti tadi, kalau jamaahnya khusus wanita semua, termasuk imamnya pun perempuan. Umpamanya. Dalam posisi seperti itu ya sebaik-baiknya barisan adalah yang awal. Dan yang paling rendahnya adalah yang paling akhirnya. Seperti layaknya kita kaum laki-laki, ya sebaik-baiknya barisan itu yang awal, paling rendah adalah yang paling belakang. Jadi konteksnya seperti itu. Ya, bila mana yang dimaksud berjamaah di sini adalah semua wanita, maka kembali ke hukum asal, barisan terbaik itu adalah yang paling awal. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pak Udin, ini Pak Udin nanti cukup lagi. Ya, silakan. Oh iya. Iya. Bagaimana kalau jamaahnya itu waria? Barisannya di mana? Ya kata yang Allah. Dalam kajian fikih Islam ada istilah namanya khunsa. Khunsa itu artinya bayi yang lahir dalam kondisi memiliki alat kelamin ganda. Memang dari sononya gitu. Kelainan genetik lah bahasanya. Nah, dalam bab tentang khunsa ini harus dipastikan jenis kelaminnya dia itu di kemudian hari apa. Karena itu berhubungan salah satunya sholatnya dia di barisan mana. Bahkan nanti berhubungan dengan hak waris. Nanti dia dapat warisannya itu sebagai laki-laki atau perempuan. Itu kan. Sampai itu di, dibuat tuh aturannya. Memang mau nggak mau harus ditetapkan jenis kelaminnya apa. Ya, kalau kalau zaman sekarang kan kadang nggak jelas jenis kelaminnya. Bahkan kalau saya dengar dari salah seorang teman yang baru pulang dari Thailand, di Thailand itu bisa sampai 100 jenis jenis apa namanya? Jenis gender. Ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang apa lagi? Pokoknya bias gender lah gitu ya. Bingung ketika nanti masuk ke kamar mandi dia masuknya kemana gitu ya. Artinya dalam aturan Islam itu kalau ada bayi yang lahir dalam kondisi memiliki alat kelamin ganda harus diperhatikan. Nanti dicek umpamanya. Gennya itu dia laki-laki atau perempuan. Kalau masih abu-abu juga nanti dilihat sampai dewasanya. Dilihat dari postur tubuhnya. Dia identik laki-laki atau perempuan. Dia head atau tidak. Ketika buang air kecil, mohon maaf, keluarnya dari alat kelamin yang mana. Baru sesudah itu, setelah umpamanya penelitian secara medis, diputuskan umpamanya si A ini laki-laki atau si B ini perempuan. Maka langsung otomatis alat kelaminnya yang tidak dianggap itu kemudian dioperasi dan kemudian dihilangkan. Seperti apa? Dulu kan pernah ya di negara kita ya, yang tukang, yang atlet poli kalau nggak salah di zaman Pak SBY kalau nggak salah. Itu kan pernah seperti itu. Artinya bahkan bayi yang beralat kelamin ganda pun harus dipastikan jenis kelaminnya apa. Nah di luar itu semua kalau yang dimaksud tadi waria dan seterusnya, ya sebenarnya dikembalikan ke hukum asal, dia lahirnya itu jenis kelaminnya apa. Kalaupun toh waliyadzubillah karena perilakunya yang menyimpang dia kemudian sampai melakukan operasi ganti kelamin, tetap hukumnya dia dihukumi seperti
waktu dia lahir. Tetap sholatnya di barisan umpamanya ya. Nggak perlu nyebutin ya. Ada seorang artis perempuan umpamanya dia laki-laki ganti kelamin operasi. Jadi perempuan. Ya tetap barisannya di barisan laki-laki. Ya, karena dia laki-laki. Ketika nanti pun disolatin jenazahnya ya Allahumma gfir lahu, enggak Allahumma gfir laha gitu kan seterusnya. Ya. Jadi itu enggak merubah sama sekali. Ya, dalam aturan Islam selama mohon maaf pergantian jenis kelamin itu tidak dilandasi dengan alasan yang jelas, maka enggak boleh dan statusnya dikembalikan ke hukum asal. Apakah asalnya dia laki-laki atau perempuan? Seperti itulah kemudian dia sholat ada di barisan sesuai dengan mohon maaf gender atau jenis kelaminnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Karena ini terus terang ya terkait bab seperti ini itu kan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat selesai sholat, Rasulullah mendengar ada apa namanya, ada cekcok di belakang gitu ya, di barisan belakang. Lalu ketika Rasulullah mendekati, tiba-tiba Rasulullah melihat, mohon maaf, ada laki-laki yang berpenampilan perempuan. Apa yang saat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, akhrijuha. Kata Rasulullah, usir orang ini dari perkampungan kita. Karena kehadiran mereka itu menjadi asbab penyebab turunnya murka di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya di zaman Rasulullah SAW pun sudah ada gitu. Waria atau bencong gitu kan. Dan Rasulullah SAW menegaskan kalau didapati ada orang-orang seperti itu, kata Rasulullah usir dari kampung halaman kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ya. Oh, itu tuh. Betul. Eh, dalam kajian akidah itu ada namanya 10 perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Salah satunya adalah ketika berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Padahal sudah jelas Allah sudah mengharamkan, tapi dia menghalalkannya. Maka kalau perbuatan ini dilandasi atas keyakinan dia bahwasannya apa yang dia lakukan itu adalah benar, maka secara tidak langsung tadi dia telah merubah apa yang sudah Allah haramkan. Allah melarang untuk mengganti jenis kelamin tanpa ada alasan yang benar. Tapi meskipun begitu, ikhwatahumullah, tentu saja yang memiliki otoritas untuk mencabut status keislaman seseorang itu tentunya bukan pribadi atau ormas, tapi dalam hal ini negara, gitu ya. Negara yang punya wewenang untuk menghapus status keislaman seseorang bila mana dia melakukan tindakan yang menyimpang. Maka nggak boleh umpamanya kita naudzubillah ya, yang memvonis murtad seseorang. Ya. Meskipun perilakunya mengarah kepada perbuatan murtad. Contoh, ada seseorang mengatakan umpamanya, saya yakin Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu wahyu Allah yang palsu umpamanya naudzubillah. Ini ucapan kan bernada kemungkaran, bernada kemurtadan gitu ya. Pelakunya itu terancam murtad dari Islam. Tapi kita secara pribadi nggak bisa menghukumi apalagi mengatakan kepada si pelakunya mengatakan ente kafir, enggak. Tapi yang berhak melakukan dalam hal ini adalah negara. Kalau dulu Rasulullah, kalau sekarang konteksnya adalah negara. Jadi negara yang punya kewajiban untuk melakukan itu semua. Adapun kita sebagai seorang muslim, kita hanya bisa mengatakan perilaku Anda itu mengarah kepada kekufuran dan bisa saja keislaman Anda gugur di hadapan Allah. Hanya sebatas itu. Tidak dalam posisi memponis, tapi hanya memperingatkan bahwasanya perilaku yang bersangkutan itu bisa menggugurkan keislamannya yang bersangkutan di hadapan Allah. Nah, oleh karenanya dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, kita semua berkeyakinan bahwasannya kita itu tidak boleh gampang mengkafirkan seseorang. Kecuali kalau perilakunya itu memang benar-benar mengarah kepada tindakan kekufuran
dan dalam hal ini negara yang mengetuk palunya kafir atau tidaknya seseorang. Jadi seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Oh iya. Baik. Jadi ikhwatahumullah kalau tidak salah ya, malam nisfu Sya'ban itu besok malam. Itu ya, Kamis malam Jumat. Terkait keutamaan-keutamaan malam nisfu Sya'ban itu hadisnya banyak, tapi rata-rata sangat disayangkan hadisnya dhaif. Rata-rata. Kalaupun ada yang saya tahu, wallahu alam yang saya tahu itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah dan hadisnya dihasankan oleh para ulama. Rasulullah mengatakan gini, Innallaha ittala'a lailatan nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di malam nisfu Sya'ban itu Allah akan melihat dan menilai siapa di antara hambanya yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Allah akan melihat dan Allah menjanjikan adanya penghapusan dosa di malam tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian ada enggak amalan khusus? Sejauh yang saya ketahui tidak ada. Jadi itu mungkin kalau ada di masyarakat kita ada yang baca Yasin 3 kali. Itu yang mungkin perlu dikoreksi. Ya kalau mau ngaji nggak perlu dibatasi dengan surat Yasin. Ya ngaji aja seperti biasa. Umpamanya kalau mau hataman pun silakan dari Al-Fatihah sampai An-Nas dan seterusnya. Jadi intinya di malam esok, malam nisfu Sya'ban itu malam penghapusan dosa, banyakin aja beramal. Amalnya apa? Secara umum, amal-amal yang disyariatkan dalam keseharian kita. Dari mulai yang wajibnya, sholat maghrib, isya, subuh, diusahakan berjamaah tepat waktu. Lalu apalagi, ya, kalau kita bisa menjaga untuk menunaikan qiyamul lail atau tahajud tunaikan, mau zikir, tilawah silakan, infak sodakoh lakukan, karena insya Allah tadi ya, di malam tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Dan Rasulullah memberikan peringatan dalam hadis tersebut ada 3 orang yang dosanya tidak akan diampuni. Satu, mereka yang masih percaya dengan hal-hal berbau syirik. Allah nggak akan ngampuni. Yang kedua, au musyahinin kata Rasulullah. Mereka yang masih punya masalah dengan kaum kerabatnya. Dengan orang tuanya bermasalah, dengan adik kakaknya, atau bahkan mungkin dengan pasangannya gitu ya. Jadi segeralah berdamai gitu ya. Selesaikan masalah kita sebelum tibanya esok malam. Dan yang terakhir kata Rasulullah wa ahlal hiqdi hatta yada'uh. Kata Rasulullah, Allah nggak akan mengampuni orang yang masih punya penyakit iri dan dengki kepada saudara seiman. Jadi ini 3 kelompok ya yang tidak akan mendapatkan pengampunan dosa, yang masih punya penyakit syirik, masih punya masalah dengan kaum kerabatnya, dan mereka yang punya penyakit iri dan dengki. Di luar itu semua dan mudah-mudahan salah satunya adalah kita semua ini, mari kita hidupkan malam-malam esok malam ya dengan catatan tidak ada amalan khusus. Lakukan seperti malam-malam biasanya dan insya Allah mudah-mudahan pengampunan dosa itu Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Eko. Pak Wed mana ya Pak Wed? Cukup. Pak Udin mana ya? Cukup. Cukup, ikhwan Allah. Baik, ikhwan Allah mudah-mudahan apa yang tersampaikan sedikit banyaknya menjadi pengingat dan bekal bagi kita untuk beramal. Dan insya Allah yang menyampaikan baik, yang menyimak baik, dan yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang bisa mengamalkan ilmu yang didapatkannya. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.